Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi Ahkamis Syariatil Islamiyah dengan tema dampak positif dalam komitmen terhadap syariah Islamiyah. Kita telah sampai pada bab an-nata'ijut thayyibatu, nilai yang baik, nilai positif lil iltizami bagi komitmen bisyariatil islamiyah terhadap asy-syariah al-islamiyah wal atharis sayyiati, dan pengaruh yang jelek atau dampak buruk fit takhalli an dzalika, dalam meninggalkan komitmen terhadap asy-syariah al-islamiyah. Inna iltizamil muslimina, sesungguhnya komitmen kaum muslimin bi ahkami syara'ihim, bi ahkami syara'ihim, terhadap hukum-hukum syariat-syariat mereka, al-hanifi, yang lurus, wa dinihim al-qawimi, dan komitmen terhadap agamanya yang tegak, yang lurus, huwa asasu falahihim, ia adalah merupakan pondasi kemenangan mereka, pondasi kebahagiaan mereka, wa unwanu sa'adatihim, dan menjadi tanda kebahagiaan mereka, wasababu izzihim,
dan menjadi sebab kemuliaan mereka, wa nusrihim ala a'daihim, dan kemenangan mereka terhadap musuh-musuh mereka. Wa huwa masdaru amnihim, dan ia yakni komitmen terhadap syariah Islamiyah adalah merupakan sumber keamanan mereka, sumber kesejahteraan mereka, wastiqrarihim, dan sumber keteguhan mereka. Inilah para jamaah di antara dampak positif bagi komitmen terhadap syariatul Islam, di mana ketika kaum muslimin benar-benar iltizam, benar-benar komitmen terhadap syariat agamanya, maka kaum muslimin pasti akan mendapatkan kemenangan, akan banyak mendapatkan keuntungan, ya, kemenangan dari musuh-musuhnya. Kenapa? Karena kaum muslimin benar-benar tegak bersama agamanya dan akan mendapatkan kebahagiaan dengan akan meratanya ajaran Islam yang baik, ajaran Islam yang merupakan undang-undang Allah, yang merupakan hukum-hukum Allah yang bisa ditegakkan. Tentu apabila kita bisa menegakkan kebenaran dari syariat Allah, kita akan mendapatkan apa? Kemuliaan, sebagaimana para nabi dan rasul yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula hal itu terjadi pada kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keemasan di waktu para sahabat adalah hal yang membuktikan bahwasanya syariat Islam itu apabila benar-benar ditegakkan dengan komitmennya kaum muslimin itu sendiri terhadap syariat agamanya, maka sababul izzi, sebab datangnya kemuliaan, kehormatan akan tercapai. Kemenangan atas musuh-musuh mereka, sumber keamanan dan ketetapan, keteguhan, kekokohan akan terjadi pada alam semesta ini, khususnya fil alamil islamiyah, pada alam islami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau demikian, memang apapun yang terjadi itulah pengaruh dunia, di mana memang di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang tetap sifatnya. Dan memang dunia diciptakan dalam waktu yang sementara. Dunia ini sementara para jamaah, bukan untuk selama-lamanya. Sehingga dikatakan ad-dunya darul ubur la darul qaror. Dunia ini tempat seberangan, bukan tempat menetap. Karena tempat menetap manusia itu bukan di dunia ini yang sebenarnya, tetapi nanti di akhirat. Apakah tempat terakhirnya surga atau tempat terakhirnya neraka? Itulah sebenarnya alur kehidupan manusia.
tempat yang sebenarnya surga atau neraka. Itulah tempat yang disediakan oleh Allah kepada manusia. Yang baik surga, yang jelek neraka. Bahkan ada dalam hadis dikatakan tidak ada seorang bayi yang lahir melainkan Allah telah sediakan rumahnya, tempat tinggalnya di surga dan di neraka, dua sekaligus. Tidak ada satu bayi pun, seorang anak bayi yang lahir melainkan Allah langsung buatkan dua tempat, yang di surga dan yang di neraka. Jika dalam perjalanan yang sementara di dunia ini bekal yang dicari selama di dunia baik, maka tempat yang ditempati yang di surga. Namun ketika dalam penyeberangan ini salah dalam berpandangan hidup, sehingga bekal yang dicari bekal-bekal yang negatif, bekal-bekal yang tidak baik, maka nanti di akhirat tempat tinggalnya adalah yang di neraka. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari tempat tinggal yang di neraka. Ini artinya para jamaah, di dunia ini memang tidak selamanya. Yang ada di dunia ini adalah perjuangan, ya, berjuang untuk bisa mendapatkan bekal. Nah, selama di dunia ini ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Ya. Tidak membiarkan kita hidup semaunya, mau apa, tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian. Ujiannya apa? Ujiannya berupa yaitu harus beriman kepada Allah, harus taat kepada perintah Allah. Jika tidak, maka jatuh kepada kedurhakaan, jatuh kepada jalan kesesatan. Karenanya Allah turunkan syariat Islamiyah kepada para nabi dan rasul. Juga Allah turunkan lawannya, yaitu iblis, syaitan, yang akan menjadi penggoda, ya, yang akan menjadi lawan bagi kebenaran. Ada al-haq, ada al-batil, kebenaran, kebatilan. Semuanya ada tujuan bagi Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ternyata hidup di dunia itu para jamaah bukan sembarangan, bukan hidup tanpa masalah. Kenapa? Karena dunia itu bukan untuk menetap. Dunia ini bukan pahalanya. Jadi pahala hidup ini bukan dunia ini para jamaah. Pahala hidup ini nanti di akhirat. Sedangkan dunia ini tempat apa? Tempat untuk mencari pahala. Kalau kita bisa bahasakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Ladang itu artinya apa? Tempat mencari, ya, tempat pencarian, itu ladang. Jadi dunia ini tempat pencarian, bukan tempat pahala. Artinya tempat pahala itu artinya bahwa pahala hanya di dunia ini. Berarti kalau begitu nggak ada yang namanya akhirat, ya. Karena orang yang berbuat baik buahnya di dunia saja. Ternyata tidak. Perbuatan kebaikan itu di samping di dunia juga ada dampak positifnya, tapi khusus
hasil dari pahalanya adalah untuk nanti di akhirat nanti. Apakah di akhirat itu termasuk orang yang selamat atau orang yang celaka? Nah, itulah dunia. Makanya disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat berladangnya, bercocok tanamnya akhirat. Maka Allah kemudian turunkan syariat sebagai bentuk pertolongan Allah agar nanti Allah memberi pahala yang setimpal. Dengan apa? Dengan ketaatannya terhadap syariat ini, apakah betul atau tidak. Di samping juga pembatal-pembatalnya atau penggoda-penggodanya. Makanya ada kebaikan, ada kebatilan. Nah, di sini manusia harus berusaha, harus mujahadah dalam menghadapi keduanya, al-haq, al-batil. Menghadapi keduanya manusia harus mujahadah. Nah, disinilah dibutuhkan adanya iltizamul muslim bi ahkami syara'ihim. Dibutuhkan adanya komitmen seorang muslim terhadap syariat agamanya. Karena hanya itu akan terjadinya kemenangannya, kebahagiaannya, kehormatannya, dan keamanannya. Wa mata kanat haluhum bi aksi dzalika, dan apabila keadaan mereka, yakni kaum muslimin, sebaliknya, yakni tidak iltizam terhadap syariat-syariat agamanya, tidak komitmen, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu dampak negatif, dampak buruk, yaitu al-khusranu, akan terjadi pada kaum muslimin kerugian, wal halaku, kerusakan, wadzullu wal hawan, kehinaan dan kerendahan. Dan itu pasti terjadi ketika kapan? Ketika kaum muslimin sendiri sudah tidak ada iltizam terhadap syariat agamanya. Kapan itu terjadi para jamaah? Nampaknya sekarang ini kita sedang merasakan dampaknya. Sekarang ini kita hidup di saat sekarang ini benar-benar telah mendapatkan dampak dari negatif ketidakadaan iltizam, komitmen terhadap syariat agama ini. Kita sekarang kena getahnya. Walaupun kita berusaha sebagai individu kaum muslimin, sebagai individu muslim kita sudah berusaha. Tetapi apa daya ketika yang berusaha itu hanyalah per individu kaum muslimin. Sementara mayoritas kaum muslimin kebanyakan menyimpang dari iltizam terhadap syariat agamanya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dampak negatif, dampak-dampak buruk yang terjadi juga akan terasa bagi kaum muslimin yang komitmen, yang sifatnya hanya per individu. Kita juga akan mendapatkan dampaknya. Contoh seperti apa para jemaah ketika kaum muslimin tidak lagi komitmen terhadap agamanya? Contoh, ketika kaum muslimin menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah merupakan sebab terpuruk, ya, sebab terjelek, ya, dari keterpurukan kaum muslimin itu. Di antaranya ketika kaum muslimin menyimpang dari garis sunnah, ya, menyimpang dari garis sunnah.
Contoh menyimpang dari garis sunnah itu apa? Yaitu membuat kebid'ahan baru, ya, melakukan kebid'ahan di dalam agama. Bahkan saat ini yang terjadi apa? Semangat, ya, hampir kita lihat sekian semangat kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya, ketika kita nilai dengan ilmu, dalil, ya, kita dapati hampir mayoritas ritual keagamaan yang terjadi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ditambah sedikit, ada bahkan yang baru sama sekali. Ditambah sedikit itu artinya secara mendasar ada dalilnya, tapi ditambah kalimat, ya, ditambah dengan cara melaksanakannya yang tidak ada perintah, sampai kepada ritual yang sama sekali tidak ada dalil, dan itu kemudian diangkat di tengah-tengah kaum muslimin, dijadikan sebagai agama resmi. Nah, ini artinya penyimpangan terhadap iltizam, komitmen bisyariatil islamiyah, penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat berat. Sebagaimana dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai kaum beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Pada Muhammad ayat 33 ini para jamaah, ancaman serius dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dalam menjalankan agama ini keluar dari jalur ketaatan terhadap Allah, yakni sesuai dengan Al-Qur'an, dan ketaatan terhadap Rasulullah, yakni sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah, maka amal, ibadah, ritual apapun yang dilakukan, Allah nyatakan apa? Batal, rusak, tidak diterima. Dan itu juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, berarti tidak ada dalam sunnah Nabi, maka ia tertolak, tidak diterima. Misalnya apa? Misalnya kita ini tiba-tiba punya inisiatif khataman Quran setiap bulan lewat online, misalnya per jamaah kena 1 juz misalnya. Nah, kebetulan Masjid Muhajirin ini jamaahnya ada 30 orang. Kemudian ngadakan khataman Quran masing-masing per 1 juz setiap bulan, nanti dilaporkan di WA yang sudah 1 juz dicentang begitu. Setiap bulan seperti itu, khataman seperti itu. Tapi kita tidak tahu ada dalil atau tidak yang seperti itu. Atau pernahkah di zaman para sahabat terjadi hal yang serupa yang bisa dikiaskan misalnya? Ya, sekedar bisa dikiaskan misalnya. Ternyata tidak ada.
Di mana para sahabat baca Quran sendiri-sendiri, menghatamkan juga sendiri-sendiri, one day one juz juga sendiri-sendiri, masing-masing mengamalkan Quran sendiri-sendiri, masing-masing fastabiqul khairat. Tidak ada yang namanya dikoordinir hataman per orang 1 juz, nanti dikumpulkan jadi 3 juz. Tidak ada yang seperti itu ternyata. Nah, maka ini juga merupakan bagian dari penyimpangan tadi. Apa kita merasa lebih baik daripada sahabat? Nah, seperti itu. Contoh lain misalnya para jamaah, saking semangatnya kita sampai kemudian kita mengadakan jamaah selawatan misalnya. Jamaah selawatan per seminggu sekali antar masjid atau antar rumah misalnya. Membaca selawat itu baik atau tidak baik? Baik, diperintah. Allah berselawat, malaikat berselawat, diperintah. Tapi dengan adanya cara-cara khusus yang tidak ada dasar sunnahnya, maka yang seperti ini juga bagian dari penyimpangan dari sunnah. Apapun dikemas, apa artinya kemasan macam apapun, tetap masuk pada ayat tadi. Barang siapa yang ibadah tidak ada nilai taat pada Allah, tidak ada nilai taat pada Rasul, artinya sesuai dengan sunnah, maka amalnya batil, tidak diterima. Apalagi sekarang para jamaah, kaum muslimin kalau ditarik garis lurus dengan sunnah Rasulullah SAW, hampir tidak ada yang sesuai dengan sunnah, kecuali mungkin sedikit saja. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis itu apa? La tazalu ta'ifatun min ummati. Tidak henti-hentinya ada sekelompok, segelintir orang dari umatku, zahirina alal haqi, yang senantiasa menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang perkara Allah, yakni hari kiamat. Wahum ala dzalik, mereka tetap di atas hal itu. Au kama qala. Artinya para jamaah, Nabi sampai pernah bersabda, tidak henti-hentinya akan ada dari umat Islam ini sekelompok saja. Taifah itu adalah ungkapan bagi sesuatu yang sedikit. Kalau di dalam kamus, taifah itu hitungan antara 30 sekian begitu, 30 sekian orang, atau antara 3 sampai 9 orang lah begitu. Sedikit maksudnya. Nabi menggunakan kata taifah. Ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi ini sudah digambarkan oleh Nabi yang komitmen terhadap sunnah Nabi itu sedikit. Yang komitmen sedikit. Yang tidak komitmen ya umat Nabi tapi tidak komitmen. Tidak komitmen di sini artinya ritual ibadah yang dilakukan itu tidak ada dasar sunnahnya. Bayangkan seperti di Mojokerto aja sekarang misalnya apa? Kegiatan umat Islam seperti apa? Ada yang semalam suntuk, ya kan? Semalam suntuk, mereka mulai dari jam 8 sampai jam 3 malam. Yang dibaca la ilaha illallah 1000 kali, qul huwallahu ahad 1000 kali, sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, dan begitu. Tanpa ada dasarnya, tanpa ada dalilnya. Rawahu siapa? Tidak ada. Karena itu dikemas sendiri. Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh murabbinya. Mereka lebih suka ritual yang sifatnya sensasi, yang ada sensasinya. Gebiar selawat misalnya, judulnya begitu. Gebar selawat, bumi selawat, ya, apalagi misalnya. Wah, trik-trik itu. Ujung-ujungnya lagi apa? Nyari dana. Nyari dana, kota infak jalan. Wah, satu malam, satu lapangan, kota infaknya kira-kira pagi harinya dihitung berapa itu? Ya kalau
1 miliar, 2 miliar, 3 miliar mungkin. Ya, apalagi kalau yang ikut dalam pertemuan itu orang-orang yang fanatik terhadap wali misalnya, terhadap Habib misalnya. Mereka memasukkan uang infak 1 juta itu dianggap wah ini nilai surga, ini sudah begitu. Subhanallah para jamaah. Ada keuntungan yang mereka peroleh. Ya, bukan semata-mata ritual. Apapun yang terjadi, ritual semacam ini jelas tidak ada dasarnya. Ini artinya komitmen terhadap syariah Islamiyah tidak terjadi. Nah, ini yang terjadi sekarang para jamaah. Hampir kalau kita kalau kita timbang dengan keilmiahan, dengan ilmu, hampir 90%-an kira-kira ibadah ritual kaum muslimin hampir bisa dipastikan tanpa dalil. Kalau tanpa dalil berarti tidak komitmen terhadap syariat Islamiyah yang ada dalilnya. Nah, ketika hal itu terjadi, coba kita lihat sekarang. Semangat umat Islam beribadah saat ini terjadi peningkatan atau kelemahan semangat ritual ibadah kaum muslimin secara umum. Ada semangat yang tinggi atau lemah? Jawabannya tinggi. Buktinya apa? Gebiar selawat, ya, apalagi mimbar selawat, bumi selawat, zikir jamaah di lapangan, takbir bersama, demo bersama, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, salatullah, salamullah, salawat, semangat. Manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani, semangat. Tahlilan orang mati, semangat. Apalagi kalau 1 sampai seminggunya itu nasi terus dan lauknya ikan sapi terus. Yang datang tuh masya Allah semangat itu, karena makanannya enak. Yasinan tegak, hataman Quran tegak, ya, semangat luar biasa. Tapi nilai komitmennya tidak ada. Makanya kita kadang aneh. Di saat kaum muslimin semangat seperti ini, kenapa Islam dan kaum muslimin sering mendapatkan nuansa kehinaan? Sering kita ini dihina oleh orang kafir, dihina oleh orang-orang munafik. Umat Islam sering tertuduh. Banyak umat Islam yang dibunuh tanpa alasan. Umat Islam ditekan, diadu domba, dipermalukan, dituduh sebagai sarang radikal misalnya. Terpojok umat Islam. Kadang saya berpikir, loh kenapa ini terjadi? Padahal umat Islam saat ini bukan berarti lemah ibadahnya. Masya Allah, selawatannya kadang semalam suntuk, ya kan? Belum lagi acara tahlilan, acara pokoknya ritual-ritual keagamaan, doa-doa, masya Allah, tegak itu. Tapi kenapa kehinaan demi kehinaan menerpa kita kaum muslimin? Mungkin inilah sebabnya para jamaah. Kenapa? Karena iltizamul muslim, komitmennya seorang muslim, iltizamul muslimin, komitmennya kaum muslimin, bi ahkami syara'ihim, terhadap hukum-hukum syariatnya terjadi melemah. Yang ada yang menyimpang dari syariat. Nah, ini para jamaah, terjadinya kelemahan demi kelemahan. Walaupun semangat, tapi semangat yang dilakukan tidak berdasarkan syariat yang sah, yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, maka kehinaan tetap akan menimpanya. Kenapa? Karena penyimpangan yang terjadi. Baik, sementara diazani dulu. Belum azan ya? Oh iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin inilah alasannya atau sebabnya. Kalau saya lihat para jamaah, saya sendiri menilai kaum muslimin secara umum, mulai dari kota sampai desa, dalam masalah ibadah, dalam masalah ritual keagamaan,
bukan melemah, bukan berarti melemah, tidak. Bahkan per kampung itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Per RT di dalam satu desa saja, per kampung itu ada khotmil Quran, ada pengajian, ada selawatan, macam-macam kan? Ada tahlilan, ada pokoknya ritual keagamaan mulai dari kota sampai desa, perharinya, subhanallah, semangat luar biasa. Tapi kita berpikir, di mana janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kemenangan, kebahagiaan, ya, kehormatan, kok cenderung tidak kita dapati. Yang ada adalah kehinaan demi kehinaan. Umat Islam sulit untuk bersatu. Ukhuwah Islamiyah betapa mahalnya. Bahkan terkadang antara umat Islam saling tuduh menuduh, saling rendah merendahkan, saling jelek menjelekkan sesama muslim. Padahal sesama muslim harus bersatu. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Tapi kenapa sekedar ukhuwah Islamiyah saja sulit dicapai? Mungkin ini alasannya para jamaah, karena semangat kaum muslimin yang ada masih belum sejalan dengan asy-syariah al-islamiyah. Belum sesuai dengan syariat Islamiyah yang telah disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud wa mata kanat haluhum biaksi dzalika, dan kapan saja keadaan kaum muslimin ini sebaliknya, yakni tidak komitmen terhadap syariat yang disunnahkan, hasalalahum, maka akan terjadi bagi mereka al-khusranu, kerugian, wal halaku, kehancuran, wadzullu wal haman wal hawan, kehinaan dan kerendahan akan terjadi. Wal iyadzu billah. Semoga kita segera dibebaskan oleh Allah dari penghinaan dan kehinaan ini. Dengan kesadaran kita kaum muslimin untuk kembali kepada syariat Islam yang telah disunnahkan. Dalam kata lain, mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan apa selain itu. Mari kita bangun agama kita di atas dasar keduanya, kebenaran Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad aqsamallahu, dan Allah telah bersumpah bil asri, dengan al-asr. Di dalam surah al-asr Allah bersumpah ala khosarati kulli insanin, atas kerugian semua manusia, bahwa manusia itu seluruhnya dalam keadaan merugi, illalladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan berwasiat kepada kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan berwasiat kepada kesabaran. Ini sumpah Allah. Jadi Allah sampai bersumpah bahwa semua manusia itu sebenarnya dalam keadaan merugi, kecuali yang ada pada dirinya 4 hal. Pertama, beriman. Yang kedua, imannya diikuti dengan beramal soleh. Yang ketiga, yaitu senantiasa berwasiat kepada kebenaran. Yang keempat, senantiasa berwasiat kepada kesabaran. Kecuali apabila 4 hal ini ada pada dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan di dunia ini. Baik, sudah waktunya azan, silakan diazani. Kita lanjutkan kembali para jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Yang jelas saat ini kita menilai bahwasanya kaum muslimin secara umum dalam masalah ibadah, dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami kesurutan di berbagai masyarakat kita.
Tidak ada kesurutan. Misalnya terjadi di sebuah kota berhenti tidak ada ibadah misalnya, tidak. Umat Islam sampai saat ini dalam masalah ibadah tidak ada surut. Yang ada semangat demi semangat. Cuma kita terkadang heran, janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari kemenangan, ya, kemenangan, kemudian kehormatan, keamanan, kok sulit sekali kita dapatkan. Bahkan ancaman iman kita, Masya Allah, tekanan, rasa takut, tidak aman, itu mengecam, ya, meliputi rasa takut kita. Hal seperti itu bisa saja karena ujian dari Allah, bisa. Artinya tidak memandang keadaan. Allah memang memberi ujian. Yang kita khawatirkan, kenapa semua itu terjadi padahal umat Islam dalam masalah ibadah semangat. Yang kita takutkan kalau hal itu terjadi karena umat Islam ini sudah tidak komitmen terhadap syariat yang disunnahkan. Ini yang kita takutkan para jamaah. Kalau yang kedua ini yang terjadi, maka celakalah kita. Celakalah kita. Artinya karena disebabkan dosa, kurangnya iltizam, kurangnya komitmen terhadap syariah al-islamiyah as-sahihah, terhadap syariat Islamiyah yang sebenarnya, yang disunnahkan oleh Nabi kepada kita, kemudian terjadilah kehinaan ini. Inilah yang kita takutkan. Karena kalau itu yang terjadi berarti siksa Allah, hukuman Allah telah ditimpakan kepada kita sejak dari dunia ini. Dan di akhirat nanti jelas lebih berat. Jelas lebih berat karena Nabi telah bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah artinya perkara baru yang tidak ada syariatnya, maka sesat, dan setiap yang sesat pasti di neraka. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman Allah dalam surah Muhammad, atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum, kata Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Ini ancaman dari Allah. Inilah para jamaah yang kita takutkan kalau siksaan demi siksaan yang menerpa kita kaum muslimin, di mana saja kaum muslimin berada, pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap ayat-ayat Quran terjadi disebabkan bukan karena kita tidak semangat dalam beribadah, tapi karena kita bersemangat beribadah tapi tidak ada iltizam, tidak ada komitmen terhadap syariat yang disyariatkan, keluar dari yang disyariatkan. Inilah kerusakan. Bahkan dalam sejarah, catatan dalam sejarah para jamaah, sejak awal syariat yang dibawa oleh Nabi diterapkan, pada saat syariat ini dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Walaupun musuhnya luar biasa, tapi Rasulullah dan para sahabatnya mampu meredam, ya, musuh-musuh. Itu artinya kemenangan. Musuh berat, musuhnya berat, tapi mampu diredam. Ketika kapan? Ketika komitmen terhadap syariat yang sebenarnya tegak. Allah kasih janjinya, janji kemenangan Allah beri, dan itu sudah dicapai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di masa para khulafaur rasyidin, kemenangan demi kemenangan tercapai. Sampai kapan? Sampai umat Islam kemudian
tidak lagi satu jalan, tidak lagi satu komitmen. Yang ada di akhir para sahabat, di akhir Khulafaur Rasyidin, apa yang terjadi? Komitmen terhadap syariat itu juga ada, tapi penyimpangan dari syariat lebih besar. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya orang-orang tarekat Sufiyah, munculnya Al-Firaq Ad-Dhallah, orang-orang yang mengacak-acak sifat-sifat dan nama-nama Allah. Terjadi di penghujung Khulafaur Rasyidin, apa yang terjadi? Kekalahan. Yang terjadi kekalahan. Di zaman Rasulullah 100% komitmen terhadap syariat. Di zaman Abu Bakar 100% komitmen, sehingga Musailamah Al-Kadzab yang pasukannya, seandainya pasukan Musailamah Al-Kadzab itu para jamaah, wallahu taala alam, itu perkiraan saja. Seandainya kekuatan Musailamah Al-Kadzab itu nyerang Indonesia saat ini, barangkali Indonesia kewalahan para jamaah. Kemungkinan Indonesia kewalahan karena kekuatan Musailamah Al-Kadzab yang hidup di masa itu dengan persenjataan yang tradisional. Sahabat saja kewalahan awalnya. Seandainya Musailamah hidup zaman sekarang, kan bukan lagi pedang, tank, betul lah kira-kira, senjata-senjata nuklir, kan begitu. Kita kewalahan, tapi saat itu bisa dikalahkan oleh pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa? Abu Bakar dan para pasukannya komitmennya masih 100%. Di masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, musuh itu juga besar. Cuma permasalahannya di masa Umar bin Khattab sudah perluasan. Negeri Islam semakin luas. Ya, mencapai Yaman, Mesir, Syam, ya, Najd itu pegunungan Arab, yaitu Irak dan negeri-negeri sekitarnya. Itu disebut Najd, yaitu daerah pegunungan. Karena kalau Mekah sekitarnya ini masuk kepada negeri Yaman, Tihamah, yaitu yang di bawah. Ya, di bawah. Di masa Umar bin Khattab para jamaah dengan kekuasaan yang sangat luas, mencapai berapa negara itu? Syam, Syria, kemudian Persia, masuk kepada kekhalifahan Umar bin Khattab. Tantangan Umar bin Khattab jauh lebih besar dibanding ketika di Abu Bakar As-Siddiq. Di masa itu pula pun komitmennya masih 100%, sehingga Umar bin Khattab bisa meredam. Umar bin Khattab dan pasukannya bisa meredam apapun yang terjadi di tanah kekuasaan ini, di negeri serikat ini, negeri kekhilafaan. Bisa redam dengan kepemimpinan Umar. Karena saat itu iltizamul muslimin masih 100% para jamaah. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, beliau berkuasa 6 tahun, sekitar 6 tahun. Sekitar berapa tahun Utsman bin Affan itu ya? Tapi permasalahannya Utsman bin Affan pun bersama sahabat yang menjadi punggawanya dan pasukannya dan kaum muslimin saat itu masih sekitar 100% atau mungkin 99%. Karena sudah mulai kemasukan juga. Kemasukan Khawarij muncul di masa itu. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam sudah mulai muncul. Paling tidak kalau kita bisa presentasikan, di masa Utsman masih mungkin 95%. Kalau di masa Umar masih sekitar 100%. Karena umatnya ya Utsman bin Affan radhiyallahu an, umatnya, pasukannya. Ali radhiyallahu an masih pasukannya seperti itu. Di masa Utsman ini sudah mulai kecampuran. Tapi masih kita bilang masih mungkin 95%. Sehingga kekuasaan Utsman yang sekian lama itu tetap masih bisa meredam, masih bisa menstabilkan negara-negara serikat ini. Umat Islam masih komitmen terhadap asy-syariah al-islamiyah, sehingga suasana masih bisa dikondisikan.
Kemudian di masa Ali radhiyallahu an sudah beda lagi. Karena umat yang dipimpin oleh Ali radhiyallahu an sudah beda lagi dengan umat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan sebelumnya. Di masa Ali ini para jamaah fitnah luar biasa. Bukan karena Ali radhiyallahu an tidak ada kemampuan. Bukan berarti tidak ada leadership yang bagus. Bukan. Tapi karena umat yang di bawah kepemimpinan Ali ini sudah tercampuri oleh macam-macam orang yang pura-pura masuk Islam tapi mengacau, kayak Abdullah bin Sabah yang mencetuskan agama Syiah sekarang ini. Kaum Khawarij muncul saat itu, ya, kaum Tarekat Sufiyah muncul saat itu. Jadi Ali radhiyallahu an yang memang kaderisasi dari Rasulullah langsung saat itu, beliau tetap di atas komitmen 100%, tapi umat yang dipimpin sudah kacau. Makanya terjadilah fitnah saat itu. Itulah gambarannya para jamaah. Apalagi sekarang para jamaah. Apalagi sekarang kita sedikit menunjukkan sesuatu yang bersifat sunnah, yang benar-benar dari Rasulullah. Ketika kita coba ajarkan, asing bagi umat ini. Tahu-taunya apa? Oh, ini Wahabi. Karena bagi orang Indonesia terutama, pokoknya lek gak tahlilan Wahabi. Nah kan begitu. Pokoknya gak sama dengan ritual yang biasa terjadi, pasti Wahabi begitu. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Karena memang suasananya sangat berat ya, sudah sangat berat. Yang sunnah sudah dianggap bid'ah, sedangkan yang bid'ah sudah dianggap sebagai sunnah. Ya, apapun yang terjadi para jemaah, kita tetap harus berusaha. Ya, kita harus tetap berusaha menjelaskan kepada umat ini agar kembali komitmen terhadap keaslian agama ini, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah dipahami oleh para salafus soleh. Semoga keinginan kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimunculkan dai-dai yang benar, yang bersemangat di atas Quran dan Sunnah, dan dijadikan umat ini ditunjukkan kepada menerima dakwah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sampai di sini apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ini juga bermanfaat bagi kebangkitan kaum muslimin untuk iltizam bi ahkami syariati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.